berkebun tuh sejak tahun 2018. Nah, kita tuh awalnya khawatir karena regenerasi petani semakin berkurang. Untuk metode penanamannya sendiri kita beragam sayuran gitu ya, karena kita berpikir bahwa jangan sampai petani itu menjual sayuran untuk membeli sayuran lagi. Ya, jadi kadang kita tuh makan tuh ya sesuai musimnya aja. Kalau ada lebihnya juga kan kita jual dan sebagainya gitu. Ternyata bertani itu bukan hanya menanam, memanen, dan menjualnya, tapi bagaimana kita tuh berkolaborasi dengan alam. Kita tuh bukan berada di puncaknya, beriringan dengan alam supaya menghasilkan produk untuk diri kita, tapi menghidupi juga untuk alamnya itu sendiri gitu. Yuk, nah, kita berkebun yuk. Kemana kita sekarang? Mari mau ngapain? Oke. Ayo, awas becek. Oke, yuk kita berkebun di Mandala aja yuk. Mau petik bunga. Oma mau ini dulu ya, di sebelah sini. Coba bersihin dulu sebelah sini. Oke, kita nanam yang ini dulu diantus. Kita geser. Tanahnya lembab, kemarin hujan terus. Tumbuh yang subur ya. Halo, perkenalkan saya Eka atau biasa dipanggil Teka, dan ini Kang Daniel, suami saya. Kegiatan kita sehari-hari yaitu berkebun, selain itu juga kita punya beberapa ternak dan kita juga mengolah sampah organik. Sayang, ini marigoldnya tumbang, kena angin, harus diganti. Iya, ganti aja ya besok. Sekarang kita lagi ada di Deka Kebon di Garut, Jawa Barat. Kita sekarang lagi berkebun bersama anak aku nih, lagi main-main sama bunga, ada suami juga gitu. Di sini luasnya sekitar 1.750 meter persegi yang kita tanami di lahan ini. Ada juga yang di hidroponik itu sekitar 375 meter persegi. Kita tuh berkebunnya sebisa mungkin belajar untuk ramah lingkungan gitu. Mulai dari kita menyediakan tanaman-tanaman refugia, terus kita tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya gitu. Kita juga menggunakan kompos dan mendaur ulang apapun yang bisa dikembalikan ke kebun secara alami, kita kembalikan lagi biar semua makhluk di sini itu ikut hidup gitu, berdampingan dengan kita gitu. Di sini juga konsepnya itu integrated farming, jadi semuanya tuh ada siklusnya, ada binatang juga. Jadi dimulai dari sampah organik yang dikelola
kita selain dikomposkan, kita juga menggunakan bantuan binatang-binatang itu. Dan nanti dapat pupuknya, nanti digunakan lagi kembali ke sini gitu. Dan di sini juga binatang-binatangnya juga diberikan haknya gitu, termasuk terkena sinar matahari, ruang yang cukup untuk mereka bergerak, karena mereka juga bisa dikatakan adalah mitra kebun kami gitu. Alasannya sendiri kenapa kita menggunakan bahan-bahan organik gitu ya. Pertama memang pengen lebih ramah lingkungan gitu ya. Terus kita juga menanam juga tidak monokultur atau tidak satu jenis, ada berbagai macam tanaman gitu ya. Di kebun kita tuh tiap tanaman tuh memiliki fungsinya tidak hanya satu gitu ya, tapi berfungsi ganda gitu ya. Contoh kayak pohon pisang gitu ya. Itu kan kita banyak pohon pisang di sini. Itu fungsinya selain pisangnya kita membutuhkan batang pisangnya untuk bahan baku kompos kayak gitu. Bunga-bunga juga ya memang kita menjual edible flower gitu ya, tapi itu juga untuk menjaga ekosistem di kebun ini. Mariam, dapat nggak bunganya? Dapat. Sekarang mau petik bunga apa? Bunga warna putih. Oh, warna putih. Itu namanya bunga kosmos, Nak. Awalnya berkebun tuh sejak tahun 2018. Nah, kita tuh awalnya khawatir karena regenerasi petani semakin berkurang. Banyak keresahan-keresahan yang muncul. Akhirnya kita memutuskan untuk menjadi petani. Sebenarnya kita berdua tuh tidak memiliki background pertanian gitu ya. Cuman karena memang keresahan, awalnya kita belajar tuh hidroponik dulu. Ternyata tumbuh nih tanamannya gitu. Akhirnya setelah kita bikin agak gede, kita bisa coba jualan gitu ya. Setelah kita membangun kebun hidroponik, ternyata pertanian tuh tidak hanya itu saja gitu ya. Nah, makanya kita belajar lagi tentang metode-metode pertanian. Makanya kita mulai mengintegrasikan dengan pertanian kita dengan pengolahan limbah, dengan peternakan gitu ya. Jadi lebih ramah lingkungan gitu. Sekarang kita mau panen, kan mau makan nih. Kita panen dulu dari kebun, soalnya kita nggak usah belanja, tinggal ambil apa yang ada di kebun. Oke, nih. Oke, nih terongnya gede banget ya. Ini dari hasil ngolah sampah organik jadi kompos, jadi tanahnya subur. Terongnya segede gini, kegedean malah. Ini kita juga tanam parsley, kita petik-petik ya. Di dalam satu bedengan tuh kita ada beberapa jenis tanaman. Untuk metode penanamannya sendiri kita beragam sayuran gitu ya, karena kita berpikir bahwa jangan sampai petani itu menjual sayuran untuk membeli sayuran lagi gitu. Makanya kita memilih berbagai macam tanaman untuk ditanam di dekat kebun gitu. Kadang kita tuh makan tuh ya sesuai musimnya aja gitu. Kalau musimnya misalkan lagi kita nanam yang khusus buat mitra kitanya juga cocok, buat dalam cuacanya juga cocok gitu ya. Kita makan yang ada aja. Kita jarang banget untuk memaksakan, bulan ini kita harus nanam ini nih gitu. Jadi bisa dikatakan juga kalau Deka Kebon sendiri itu bukan hanya buat tempat usaha gitu ya, tapi
kebun yang emang untuk kulkas keluarga lah, atau sekarang itu ketahanan pangan gitu. Kadang kalau ada lebihnya juga kan kita suka jual dan sebagainya gitu. Tapi ya tadi benar-benar hidup gitu, bukan hanya buat kita juga gitu. Sekarang panen telang buat minumannya. Ketika mulai bertani itu sebenarnya kita marketnya bukan di Garut gitu ya. Pertama karena saya dulu masih kerja, kita sempat jualan di Bandung gitu ya. Nah, setelah saya fokus full bertani gitu ya di Garut dan kita mulai memasarkan di Garut, ternyata di Garut tuh yang lupa kita analisa tuh bahwa Garut tuh ternyata lumbung sayuran gitu ya. Jadi salah satu supplier sayuran di Jawa Barat gitu ya. Nah, ternyata ya mulai dari harga itu cukup bersaing gitu ya. Karena hal tersebut makanya kita juga menyesuaikan tanaman-tanaman di Deka Kebon ini yang lebih beragam dan lebih unik. Iya, awalnya kita banyaknya nanam sayur-sayur yang ada aja gitu ya, yang biasa dikonsumsi, yang biasa ada di pasar. Ternyata seiring berjalannya waktu tuh kayak, oh kita persaingannya kayaknya nggak kuat deh gitu ya. Gimana kalau kita nanam hal-hal yang nggak ada gitu. Apalagi kan kita lihat potensi kalau di Garut tuh banyak kafe. Ya, akhirnya kita memutuskan ya udah kita tanam hal yang emang jarang banget tuh ada di pasar Garut gitu. Jadi terus kan kalau misalkan ada kafe juga yang beli, enaknya tuh ketika ada yang pesan kita baru petik. Jadi kafe itu jadi kayak oh ini benar-benar fresh dan disimpan di storage mereka tuh cukup lama dan ya aman gitulah kayak gitu. Nah ini tuh tanaman marigold. Kalau di sini tuh edible flower tuh bukan hanya untuk dijual, tapi buat tanaman refugia juga. Kami meyakini bahwa apapun yang ada di kebun itu hadir bukan hanya untuk kami ataupun hanya untuk dinominalkan ya untuk dijual, tapi kami meyakini bahwa apapun yang ada di kebun itu bukan hanya untuk kami tapi untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar kebun juga gitu, biar semuanya saling berdampingan gitu dan saling melengkapi, tidak merusak satu sama lain gitu. Ini kita lagi panen untuk pesanan langganan kita dari salah satu kafe, kurang lebih sekitar 3 kilo. Nah saat ini sendiri kondisi selada kita masih kecil karena memang masuk high season gitu ya, dan permintaannya terus meningkat, jadi kita tetap panen walaupun kecil. Nah untuk pelanggan kita sekarang ini, dia langganan tuh seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah kita antar sayuran dari Deka Kebon
dan kita ambil sampah organik dari kafe tersebut. Nanti sampahnya kita olah menjadi pupuk organik. Ada yang digunakan sebagai pakan maggot, pakan ternak, dan hot kompos. Ya, alasan Deka Kebon sendiri kenapa akhirnya mengolah limbah organik gitu atau sampah organik dari mitra-mitra kita, rumah misalnya kafe, rumah makan. Terus ada juga mitra kita di rumah tangga gitu, ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Ternyata setelah kita sadarin bahwa petani itu awal dari sumbernya pangan gitu ya. Nah, ketika ada pangan yang tersisa atau terbuang, ternyata petani itu mampu untuk memanfaatkan itu gitu. Karena petani itu banyak cara mengolahnya gitu. Jadi setiap sampah organik itu ternyata tidak semuanya cocok diolah dengan satu metode atau dengan beberapa metode saja. Nah, petani sendiri itu memiliki berbagai metode untuk mengolah limbah organik gitu ya. Jadi kan istilahnya tuh pabrik pangan tuh petani gitu ya. Nah, ketika ada makanan yang tersisa ya dibalikin lagi ke pabriknya gitu. Sampah organik yang kita kumpulkan itu tiap harinya ada mungkin sekitar, kalau dari pasar itu ada 2-4 karung gitu. Belum lagi kita tuh juga sekarang tuh ada layanan untuk penjemputan sampah organik ke ibu rumah tangga ataupun ke mitra, misalkan ke kafe atau misalkan beberapa mitra yang emang ada sampah organiknya gitu. Kita juga membuka kolaborasi gitu ya untuk sama teman-teman yang emang peduli untuk mengolah sampahnya, bisa dikirim langsung ke Deka Kebon. Dan itu kapasitasnya mungkin kalau dihitung 1 bulan itu udah sehari aja itu bisa nyampe 3 kintal mungkin ya, 3-4 kintal gitu. Sebulan ya tinggal dikalikan aja sekitar 1,2 ton, lebih ya 7 tonan gitu. 7 ton lah kurang lebih. Itu kan nggak setiap hari ya kita dapat segitu gitu, cuman rata-rata kita 5-7 ton itu bisa kita kelola gitu sampahnya. Belum lagi kan itu yang dari sampah kayak jerami, kadang backlog jamur, terus ada kotoran ternak dari yang lainnya juga gitu. Ini beberapa sampah hari ini yang kita ambil ada dari kafe, ada rumah tangga, sama ini ada toko buah. Nah, ini kita akan manfaatkan untuk pakan ternak sebagian, dan sebagian mungkin kita akan kasih ke maggot gitu ya, atau kita konversi menggunakan maggot. Nah, ini udah cukup sampah organik untuk ayam. Sisanya nanti kita kasih ke maggot. Kur 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 kur. Kur 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 kur. Kur kur kur. Kur 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 kur. Sehat-sehat ya ayam. Ayo ayo makan. Jadi dari sampah yang kita kumpulkan dari luar gitu ya, itu kan banyak jenisnya, ada banyak macamnya gitu ya. Nah, ternyata itu tuh harus ada beberapa cara pengolahan yang lebih cocok gitu ya dari jenisnya. Contoh, nah kalau misalnya dari pasar gitu ya, ada sisa sayuran, potongan buah gitu, itu kita jadikan pakan ternak, jadi pakan ayam, angsa, kalkun, kayak gitu. Kelinci juga ada. Dari limbah rumah tangga itu cocoknya kita menggunakan maggot kayak gitu. Terus ada limbah pertanian gitu ya, kayak tadi jerami, kotoran ternak, itu biasanya kita jadikan hot kompos.
Nah, jadi memang dari berbagai macam sampah organik tuh tidak semuanya bisa dilakukan dengan satu metode gitu. Jadi ada beberapa metode yang kita lakukan agar lebih cocok pemanfaatannya. Dalam mengolah sampah itu kan tadi ada yang bantu tuh, kayak ada ayam dan sebagainya. Mereka tuh bukan hanya mengurangi sampah, tapi dia juga ngasilin produk turunan juga gitu buat kita. Salah satunya adalah kompos, kayak pupuk organik cair atau urin kelinci gitu kan, bisa dipakai untuk pemupukan juga di kebun gitu. Jadi siklusnya berjalan semua gitu, bukan hanya sampah udah gitu, tapi ada ada produk-produk lainnya kayak gitu. Nah, ini tanaman rosemary yang mau kita kasih kompos. Kita lubangin dulu sedikit tanahnya. Nah, ini pupuknya kita memang di sini udah alhamdulillah sudah mandiri pupuk. Jadi kita membuat kompos mandiri dengan bahan-bahan yang kita manfaatkan yang ada di sini. Nah, ini juga jerami juga kita manfaatkan untuk mulsa tanaman agar nantinya ketika membusuk tuh menjadi nutrisi lagi buat tanaman. Harapannya sendiri Deka Kebon itu bisa diwariskan kembali ke generasi kami berikutnya gitu ya, karena memang dari dulu cerita kakek atau orang tua gitu ya, bahkan mertua juga dulu selalu bilang warisan gitu ya, apa sih yang bisa kita wariskan juga, mungkin dari ekosistemnya, dari lingkungannya, pengetahuannya kayak gitu. Jadi warisan itu menurut saya itu bukan hanya dalam bentuk nominal atau dalam bentuk sebuah wujud mungkin bisa dibilang harta atau apa gitu ya, tapi bisa juga dengan tentang edukasi ekosistem gitu ya, terus keanekaragaman hayati juga, itu kan menurut saya itu warisan gitu ya. Harapannya kalau aku harap bahwa semua hal baik yang bisa didapat di sini itu menyebar gitu buat siapapun itu, buat makhluk apapun itu gitu, entah itu buat alam, entah itu buat manusianya gitu. Harapannya semoga semakin banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan, orang yang peduli terhadap krisis iklim gitu kan, orang yang peduli untuk menyiapkan bagaimana sih generasi selanjutnya untuk hidup gitu. Dan ya warisan itu bukan hanya sebatas nominal saja, tapi experience-nya, memorinya gitu kan. Itu juga sebuah warisan menurut saya.